kasih Anda masih bersama kami di Kopi Viral. Viralin aja yuk. Seperti yang tadi saya informasikan, pagi hari ini Kopi Viral kedatangan tamu yang sangat spesial, luar biasa. Dan menurut informasi yang saya terima dari tim kreatif, produser dan lain-lain dari Kopi Viral, tamu kehormatan kita pagi hari ini baru pernah hadir dan eksklusif untuk kita ajak ngobrol-ngobrol bareng. Mbak Rama Nuraini, siapakah beliau? Kita saksikan VT berikut ini. Ram. Lu orang tiba-tiba dikagetin, gue tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba datang. Bukan kayak gitu, Vicky. Lu kan gak ada apa-apa kan sama bini lo, gak apa-apa Iya, lah. gue memang nggak ada masalah, tapi kan gue nggak tahu tiba-tiba langsung kayak gitu loh, Kan dikagetin. hubungannya baik kan ya Mas, ya gak apa-apa, kita udah berusaha cari lo gitu loh, Vicky ya. Ya cuma Pasti maksudnya banyak hikmah yang bisa kita kita kan dapat. kalau apa-apa briefing selalu bareng, ya kan kita kalau mau ada bintang tamu kita ngobrol satu tim. Kok tiba-tibanya ini gue yang Enggak, nggak ini tahu. kejutan buat lo sebenarnya. Kan lu juga hubungannya baik. Iya. Orang-orang kalau lu gak ada apa-apa gitu, gak apa-apa kali ya Mas. Ya cuma maksud gue. Kita udah live nih, udah mulai kan? Sebentar ya. Udah, yuk, Vicky. Masuk deh. Ya, Vicky. Ya. Assalamualaikum Mbak Rama. Waalaikumsalam Mas Apa Ramzi. kabar? Sehat alhamdulillah. Sehat. Tinggal di mana sekarang? Di Bekasi Mas. Di Bekasi. Jati Asih. Kalau nggak salah dekat rumah Padil ya. Oh iya kan? Iya. Putra sehat. Alhamdulillah. Mbak Rama tuh 3 ya? 3. Yang pertama usia? 14 tahun, jalan 15 tahun. Jangan 15. Yang kedua? Yang kedua kelas 5 SD. Yang bontot? Yang bontot itu umur 9 tahun, kelas 3 SD. Oke. Mohon maaf banget sebelumnya. Mbak Rama masih sendiri atau sudah ada pendamping? Sendiri Mas. Masih sendiri? Oh, alhamdulillah. Oke. Bulan Agustus 2005. Setelah kalian cukup lama kenal, akhirnya Allah mempersatukan kalian dalam ikatan pernikahan. Tidak ada maksud untuk mengungkit masa lalu. Tapi memang saya yakin banget gitu ya. Kalian ini 2 pasangan yang menurut gue itu sangat luar biasa. Pernah berumah tangga, ada masalah, rame, terus sekarang kalian akhirnya bisa komunikasi dengan baik untuk membesarkan 3 anak. Sebelum menikah, pacaran? Pacaran setahun. Kenal lama? Setahun. Setahun? Baru akhir kita married. Kenal di mana waktu itu? Ulang tahun teman Mas. Sama-sama ketemu di situ, Vicky? Iya. Iya, jadi teman kita tuh teman yang sama gitu loh. Temen yang sama, temen kamu ulang tahun, terus kalian datang. Sebelumnya belum pernah ketemu? Belum. Oh, terus? Ya udah terus dia deketin aku, minta nomor telepon. Terus? Ya udah berlanjut akhirnya kita married. Oke, Gitu. singkat cerita, hal apa yang akhirnya memutuskan Mbak Rama sama Vicky, yuk bismillah kita menikah. Apa yang Mbak Rama yakin dari sosok seorang Vicky? Pada saat itu ya, Iya. dia orangnya pada saat itu aku lihat mau bertanggung jawab, maksudnya bekerja keras gitu loh. Walaupun Sudah terlihat dari dulu? Iya, walaupun kita nggak punya apa-apa ya waktu itu, maksudnya dari nol banget gitu. Dia mah pernah jadi inin parkiran gitu Mas, maksudnya yang nggak malu lah untuk apa gitu. Berarti Mbak Rama ngelihat, ya ampun nih laki-laki kok kerja keras ya? Iya, maksudnya untuk ke keluarganya tuh dia orangnya tanggung jawab, nggak diem aja gitu Oke, loh. akhirnya kalian berkomitmen, yuk bismillah kita nikah. Mm-mm. Masuk ke usia pernikahan di awal-awal aman-aman semua? Aman-aman sampai akhirnya punya anak 1, mulai apa enakan apa segala macam, adalah rezeki kita gitu ya. Ya udah sampai Sudah akhirnya mulai terbuka keran rezekinya? iya, anak 1 terbuka tuh foto-fotonya, maksudnya Ya ampun. Terus? iya. Mohon maaf banget. Vicky belum terlihat, mohon maaf ya, Vicky. Belum terlihat gelagat dia kesana, kesini apa. Kalau waktu itu karena kita menikah usia masih muda ya Iya. Mas. Waktu itu kami menikah sekitar 21, kalau nggak 22 tahun. Mudah banget. Muda banget ya Mbak. Terus kita memutuskan untuk menikah. Terus dia kan anak band nih. Emang dari dulu bandnya metal. Jadi bawa duit tuh cuman apa ya, 50.000, 100.000 gitu. Ibaratnya
bener-bener yang kayak gitu loh, dari nol banget. Itu 2005 bulan Agustus tanggal berapa tepatnya? 14 Agustus 14 Agustus. 2005 yang itu yang merit Oke. ya. Mohon maaf, singkat cerita lagi. Rumah tangga berjalan dengan seperti biasa pada umumnya. Awal mula akhirnya konflik. Mohon maaf. Konflik. Ya itu yang waktu rame di berita. Oke. Yang Iya, iya. yang aku nggak enak Iya, lah ya, kalau salah aku satu itu, penyanyi dangdut yang akhirnya publikasi. Mungkin juga penyanyi dangdut tersebut tidak tahu kalau ternyata Vicky juga sudah menikah. Iya. Iya. Tapi pada saat itu aku sudah berusaha ya untuk menyelamatkan rumah tangga aku. Ya ibaratnya sebagai seorang istri aku pengen ayo kita selesain masalah kita sama-sama gitu ya. Maksudnya kita kan udah punya anak nih, anak aku juga waktu itu udah 3 Mas gitu loh, yang kecil tuh masih kecil banget gitu ya. Tapi maaf loh Vicky ya, gitu bukannya aku ngungkit masa lalu, nggak, Vicky orangnya baik kok. Cumannya kalau inget dulu tuh agak-agak sedikit Oke, gimana iya. gitu loh Mas Ramzi. Iya, Jadi ya udah dengan segala konsekuensi kami, akhirnya kita rundingan gimana ya udah. Jadinya ya udah deh, ya mungkin Allah menunjukkan jalan aku sama Vicky, ya udah kayak Oke, gitu. Vicky kenapa bisa seperti itu? Ki? Mohon maaf Bang. Ya, salahnya sih bukan di wanita semuanya ya, salahnya di aku gitu. Karena pada waktu itu, ya dia juga memang si penyanyi itu ya, jadi juga nggak tahu gitu loh. Just Setiap lo kenal sama wanita, lo tidak pernah mengungkapkan kalau gue sudah menjadi seorang suami. itu kesalahan sih. Ada beberapa yang dia akhirnya tahu dengan sendirinya gitu loh. Cuma semua udah terjadi, semua udah hubungan semua gitu. Apa sih yang sebenarnya mendasari itu? Mohon maaf banget, apakah lo ingin muncul di permukaan dengan Enggak juga. melakukan hal-hal Justru itu? waktu sama, ya gue pernah juga ya sebelum sama Kia ya, gue pernah juga sebelum sama Saskia sama Iva gitu kan. Caca juga mungkin tahu gitu loh, karena kan memang Caca juga dulu satu grup ya, masih di Trio Macan bareng-bareng. Dan itu masih tersimpan rasa bersalah gue sama seorang Rama ini, ya di saat gue sama Iva sama-sama di atas panggung, terus dia yang dengan sabar, dia ada di samping panggung yang dia ngeliat, terus ada anak-anak, terus gue di atas panggung ya sama Iva itu ya kita mesraan gitu loh. Sementara gue yakin ada satu sisi perasaan Rama yang memang tersakiti di situ gitu loh. Dia dari samping panggung ya dia ngelihat kejadian Dan itu. di depan publik, di Iya. depan Iya, Iva tapi di tersebut, depan publik dia lo nggak. lo tidak memposisikan sudah menjadi seorang suami. Iya, dan dia di samping aja yang sabar banget, yang udah nggak mau merusak situasi, nggak Betul, mau Mbak Rama? apa gitu. Iya waktu itu ada acara, Pemilihan lurah ya? iya pokoknya ada acara ya, terus ada bintang tamunya Iva. Betul. Boleh disebut ya Mbak ya. Iya boleh. Nah di situ kan aku tinggalnya di situ, jadinya ya udah aku cuma ngeliat aja sih dari sana, terus dari kejauhan aku bilang oh ya udah aku cuma gitu Apa aja. perasaan lo? Gimana ya Mas? Mohon maaf, maksudnya saya nanya perasaan, pasti wanita tersebut kan nggak tahu kalau ternyata Vicky sudah menikah. Nggak tahu, Iva nggak tahu. Iya. Nggak Bagaimana tahu dia. perasaan Mbak Rama? Aku berusaha Apa yang ikhlas ada di sih. pikiran waktu itu? Ya udah deh, biarin aja deh. Iya ya udah deh gitu. Maksudnya kan aku bukan tipikal orang yang rame-rame ribut. Oh itu suami gue gini. Enggak lah. Maksudnya karena memang ya udah toh yang salah juga mungkin bukan perempuannya ya Mbak ya. Mungkin kan dari laki-lakinya. Kalau misalkan aku nanti ribut di depan publik kan malu. Malu sendiri. Dan nanti kan kasihan ceweknya. Itu yang aku pikir bersikap bijak aja Masya gitu. Jadi nggak usah lah diperebutin kayak gitu, nanti kalau udah sepi atau udah nggak ada baru aku tanya kenapa kok bisa gini hubungannya apa gitu. Luar Aku giniin sama Vicky-nya aja gitu. Betul, Gi? Iya sih. Jadi dia hebat banget lah. Aku juga berusaha berdoa biar Rama juga punya jodoh yang baik.
punya jodoh yang bisa melindungi dia, pria baik. Karena dia nggak pernah punya pacar, dia cinta pertamanya aku, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Sampai kita akhirnya menikah dan punya 3 anak. Dan aku nggak tahu sekarang bagaimana hidupnya, dan ternyata aku tahu dia masih sendiri juga. Ya aku sih berusaha berdoa sebaik-baik mungkin. Dia itu wanita yang sabar banget, wanita Mas yang Vicky, hebat. maaf mau nanya, maaf banget. Tapi kalau sama anak-anak, Mas Vicky masih komunikasi Iya, atau anak-anak apa, sih WA? tinggalnya malah sama aku. Oh gitu. Gitu loh, tapi kadang-kadang weekend suka ke mamahnya gitu loh. Ya kita suka ini aja gitu loh, nggak Mbak, mau iya. mengorbankan. Jadi silaturahmi masih ya Mas Iya. ya. Mbak Rama akhirnya apa yang membuat Mbak Rama yakin pada waktu itu memutuskan untuk yuk kita berpisah? Kadang gini Mas, segala sesuatu yang nantinya kita berhubungan akhirnya tidak sehat gitu loh, jadinya konflik, mendingan kita cut aja gitu. Mendingan kita menjadi sahabat, apalagi kita punya anak-anak gitu. Baik kok aku sama Mas Vicky juga hubungan, maksudnya anak-anak gimana atau gimana gitu. Sering cicat juga, share apa gimana, baiknya kayak gimana gitu. Kan ibaratnya aku nggak mau ada kebencian, permusuhan gitu. Nggak ada dendam? Nggak ada, dan aku juga nggak menyesal. Kalau aku menyesal mungkin berarti aku menyesali kehadiran anak-anak aku Betul, ya betul. Mbak. Satu hal yang saya penasaran, terlepas jodoh rezeki maut Allah yang mengatur semua. Apa yang membuat Mbak Rama sampai sekarang masih berusaha untuk sendiri? Mungkin trauma ya Mas. Maksudnya psikis aku dulu kan yang ibaratnya kita hidup normal-normal aja, biasa-biasa aja, tiba-tiba boom gitu. Yang kayaknya kaget akunya gitu, maksudnya oh gini gitu. Karena udah ini banget kan, jadinya ntar kalau misalkan ada kenal cowok apa, paling sama aja gitu. Setelah Masih permasalahan trauma. itu dan akhirnya kalian berpisah, Vicky nggak ada niat untuk yuk bismillah kita coba lagi. Karena ya aku tahu ya dia orangnya yang sabar, yang ikhlas, yang nerima. Kalau aku masih belum bisa berevaluasi sama diri aku sendiri, introspeksi sama diri aku sendiri, ini akan mengulang rasa sakit yang tetap sama akan dia rasakan, Ji, gitu loh. Ujungnya Lebih akan baik, saling menyakiti gitu iya ya, lebih Mas? baik ya aku udahlah dengan kondisi begini gitu loh. Tapi biar bagaimanapun aku selalu berusaha semaksimal mungkin. Yang penting anak-anak kan, kakak Cinta, Mano, Benzema, itu biar dia Apa mereka? ya buat kakak Cinta, Mano, buat Benzema, maafin Dedi ya atas situasi ini, situasi yang mungkin nggak pernah kalian rasakan pada anak-anak umumnya. Tapi Dedi akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian hilang masa dunia anak-anaknya. Tetap aku berusaha semaksimal kerja apapun demi kalian. Tetap jaga sikap kamu dengan baik dan jaga mama kamu yang hebat ini. Iya. Vicky terakhir, apa yang ingin Vicky sampaikan untuk ibunda tercinta dari anak-anak Vicky? Ya, terima kasih ya Ram atas pendampingan yang hebat buat kamu. Untuk aku sabar menjadi seorang istri semasa kita dulu. Aku udah terlalu gak bisa disebutin kesalahan aku begitu banyak buat kamu. Dan yang pasti aku berharap suatu saat akan ada pria baik yang akan dampingin kamu, dampingin buat kehidupan kamu dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi aku dari hati aku mohon maaf juga buat keluarga besar kamu. Mungkin yang hari ini nonton semuanya, aku minta maaf sekali lagi dan sakinah mawaddah warahmah buat kamu nanti apabila mempunyai keluarga. Amin. Amin. Mbak Rama semangat. Iya Mas Ramzi, terima Vicky. kasih. Semangat. Iya Mbak. Salam buat anak-anak, salam buat Iya, keluarga ya. Terima terima kasih kasih. sekali lagi telah hadir di sini ya. Iya Mas Ramzi, sama-sama Mbak. Ya, saya tidak bisa mengambil kesimpulan dari cerita pagi hari ini, tapi saya yakin mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita seorang Rama dan Vicky. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semua. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.